warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, sahabat semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan khasiat atau kegunaan labu botol. Khasiat dan kegunaan labu botol, khususnya labu botol yang kondisinya masih muda, itu bisa digunakan untuk mengobati sembelit atau orang yang terkena perut kembung. Sembelit itu apa? Yaitu penyakit yang memang orang susah buang air besar khususnya, atau berak. Nah, itu bisa disembuhkan, ataupun orang yang terkena perut kembung. Kemudian labu botol ini juga berkhasiat untuk khususnya dikonsumsi sangat bagus sekali karena kadar lemak dan kolesterolnya sangat rendah, sehingga bagus sekali untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang penderita tubuhnya banyak mengandung lemak dan kadar kolesterol yang tinggi. Nah, kemudian labu botol ini pada kekaisaran Cina dahulu ataupun para Shaolin Temple digunakan untuk sebagai wadah air minum atau untuk menyimpan tuak ataupun sifatnya arak dan minuman alkohol lainnya. Dan ini labu botol ini sangat bagus sekali ketika kita gunakan karena ini sangat alami dan bagus untuk kita gunakan sebagai fungsi untuk wadah air minum karena tidak mengandung unsur plastik ataupun unsur-unsur yang mengandung kadar besi ataupun kadar-kadar unsur lainnya. Nah, ini sangat alami dan bagus untuk seperti halnya wadah minum yang terbuat dari tanah, yaitu kendi. Ini sama seperti halnya kendi, tetapi ini terbuat dari labu yang usianya sudah tua kemudian dikeringkan. Bagaimana kita membuat seperti halnya wadah air minum seperti ini? Ini yaitu pertama kita lihat dulu ciri-ciri bahwa labu tersebut sudah tua atau tidak. Nah, pertama ketika kita melihat labu itu apakah sudah tua, kita lihat dari khususnya ini di daerah tempat tangkainya labu ini. Nah, ketika tangkainya ini sudah kelihatan kering ataupun daun-daun labu tersebut sudah kelihatan mati, itu menandakan bahwa labu tersebut sudah tua. Kemudian labu ini belum bisa langsung digunakan. Ketika sudah usianya tua, dibiarkan dulu dikeringkan selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian setelah dia kurang lebih 2 bulan, nanti labu tersebut kelihatan berwarna coklat seperti ini dan kelihatan dia keras dan tua seperti ini. Dan dia ketika diketok-ketok ini dia berbunyi seperti halnya bunyi kayu. Nah, kemudian labu ini setelah dikeringkan, kemudian ini nanti dipotong menggunakan gergaji besi. Kemudian di sininya diberikan kayu untuk menyambungkan antara tutup labu dengan khususnya gentong labu ini yang terbuat dari labu kayu ini. Nah, ini punya kemanfaatan yang sangat luar biasa. Dahulu di zaman leluhur kita atau zaman nenek moyang ini difungsikan sangat berguna sekali, dan saat ini pun masih digunakan oleh atau orang-orang yang memang suka hal-hal yang bernilai seni ataupun bisa orang-orang yang kreatif mengolahnya menjadi sesuatu hal yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa bagus dan juga bisa mendapatkan manfaat, yaitu bisa dijual, dan juga ketika orang yang membelinya juga bisa menggunakan labu ini sebagai fungsi untuk menampung atau membawa air minum yang untuk ke ladang ataupun ketika sedang mengadakan jalan-jalan dan seterusnya. Nah, rekan-rekan semua, pada dasarnya labu botol ini sangat banyak manfaatnya. Bisa juga digunakan untuk sebagai lampion ketika misalkan labu botol ininya dipotong, kemudian ini disambung dengan boklam, kemudian dikasih kabel, kemudian ini dilukis menggunakan menggunakan cat yang berwarna-warni, kemudian dilukis digambar dengan bernuansa nilai seni yang cukup tinggi. Ini bisa digunakan sebagai lampion atau digunakan sebagai lampu gantung untuk digunakan di tempat-tempat kafe ataupun rumah-rumah. Dan ini luar biasa ketika bisa kita olah dengan baik dan kreatif
dengan sentuhan seni yang tinggi, maka labu botol ini seperti halnya barang yang tidak berharga menjadi mempunyai nilai harga ekonomis yang cukup bagus. Nah, biasanya ketika sudah dijual di pasaran, satu labu botol ini pasarannya kisaran 100.000 sampai 150.000. Nah, kan secara ekonomis nilai labu botol ini luar biasa, cukup baik untuk pendapatan untuk masyarakat khususnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, saya menitip pesan kepada rekan-rekan semua, silahkan subscribe, kemudian like and comment, kemudian juga bisa berikan saran dan komentar yang konstruktif, yang positif terhadap konten YouTube Fitrah Semulojadi ini. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan ada lebihnya itu datangnya dari Allah, dan kekurangan itu adalah datang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun